Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati Adam. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai organisasi dan lingkungan. Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, dikendalikan dan dipimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Robbins dan Coulter, lingkungan adalah merujuk pada lembaga dan kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial memengaruhi kinerja organisasi itu. Lingkungan organisasi juga merupakan semua elemen yang di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Organisasi juga sebagai sebuah sistem yang merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari aneka macam komponen atau subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka upaya mengusahakan pencapaian sasaran-sasaran sistem yang bersangkutan. Dalam setiap sistem kita akan menjumpai adanya unsur-unsur berikut, yaitu masukan, proses, keluaran, umpan balik, dan umpan ke depan. Dalam organisasi terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lingkungan internal perusahaan atau lingkungan dalam perusahaan. Dalam hal ini kita akan mempersoalkan lingkungan di dalam organisasi tempat manajer perlu melaksanakan fungsinya. Kebanyakan organisasi berfungsi pada sedikitnya 3 macam tingkatan yang bersifat khas, yaitu ada tingkatan operasi, yang dimana setiap organisasi yang menghasilkan produk-produk atau jasa akan memusatkan perhatian pada upaya melaksanakan secara efektif apa saja yang akan diproduksi atau dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Berikutnya tingkat manajerial, yaitu orang yang mengkoordinasi aktivitas-aktivitas pada tingkat operasi maupun mengambil keputusan tentang produk-produk atau jasa yang diproduksi. Dan yang terakhir adalah tingkat strategi, di mana tingkat strategi ini harus memastikan bahwa tingkat manajerial bekerja di dalam batas-batas masyarakat yang harus menyediakan barang-barang dan jasa-jasa bagi masyarakat dengan cara yang disetujui oleh masyarakat. Tingkat strategi ini menentukan sasaran-sasaran jangka panjang dan arah bagi organisasi yang bersangkutan. Nah, sekarang lingkungan eksternal atau lingkungan di luar perusahaan atau organisasi. Dalam lingkungan eksternal terdapat 2 macam kategori. Yang pertama, komponen-komponen aksi langsung. Dalam kategori ini dapat menimbulkan pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan. Nah, contohnya, seseorang manajer yang dalam komponen-komponen aksi langsung ini ada klien-klien organisasi yang bersangkutan yang perlu dilayani pesaing-pesaingnya, dan organisasi dan individu-individu yang menyuplai sumber-sumber daya. Yang kedua, ada komponen-komponen aksi tidak langsung, yang dimana dapat memengaruhi manajemen sedikitnya dengan 2 cara, yaitu yang pertama, organisasi-organisasi luar dapat menimbulkan pengaruh langsung terhadap suatu organisasi, atau pengaruh tidak langsung melalui sebuah komponen aksi langsung. Contohnya, tekanan-tekanan yang diberikan oleh media massa lokal agar suatu perusahaan tetap dibuka dapat memengaruhi manajemen yang ingin menutupnya. Komponen-komponen aksi tidak langsung tertentu dapat memengaruhi iklim organisasi harus berfungsi. Contohnya, dapat dikatakan bahwa sebuah perekonomian dapat mengalami ekspansi atau mengalami kemunduran, sehingga memerlukan reaksi dari pihak manajemen. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.